Oke, makasih Bang Juma. Siap. Nah, artinya gini ya, Bang Juma sudah mengakui nggak ada nama Yahweh di dalam Al-Quran ataupun di Ya. hadis itu dulu ya. Betul. Nah, tetapi kalau kemudian Bang Juma mengatakan, oh hakikatnya sama, itu namanya baru cocomologi ya. Boleh. Nah, Boleh. cocomologi nggak apa-apa lah ya, berusaha Ya. menyamakan Tuhannya Boleh, dengan boleh. Tuhan Yahweh. Tetapi Boleh. sebenarnya Yahweh itu tidak sama dengan sesembahan penduduk negeri Mekah. Iya. Nah begini Bang Juma ya, di mana memang ada banyak larangan dari Tuhan itu sendiri untuk tidak menyembah sesembahanmu, malah kamu berusaha itu haus validasi ya, di mana saudara Bang Juma membenarkan imannya dengan mencomot firman Tuhan di dalam Holy Bible. Sementara kita semua di sini pengikut Tuhan Yesus Hamasiah, kita sudah sangat yakin dengan kitab suci kita, dengan jati diri kita bahwa Tuhan Yahweh itu adalah satu-satunya Tuhan. Tidak perlu kita haus validasi dalam kitab agama orang, justru dilarang. Nah kalau si Bang Juma itu berusaha tuh coba-coba firman Tuhan dari kitab Kejadian 17 tadi katanya itu untuk mereka ada segala macam, padahal di situ Yahweh yang membuat perjanjian, bukan sesembahan penduduk negeri Mekah. Ya, inilah buktinya Bang Juma. Saya akan tunjukkan data bahwa kalian kan mengimani banyak nabi dari Israel, termasuk Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Sulaiman. Mereka itu semua orang Israel. Sementara mereka menyembah Yahweh dan menuliskan firman-firman Yahweh, perintah-perintah Yahweh, bahwa tidak boleh menyembah sesembahan bangsa-bangsa lain. Nah, ini saya tunjukkan dulu data. Tadi sudah jelas tadi Bang Jumaya di An-Naml 91 bahwa di situ Nabi saudara hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu dalam kurung Mekah, yang dimana itu namanya adalah ALLAH. Dan juga di buku ini ya, sebelum Islam muncul di abad ke-7, bahwa penduduk negeri Mekah, bangsa Arab sudah menyembah yang namanya ALLAH. Ini dia di buku ini ya. Oke, saya tunjukkan dulu ya Bang Juma ya. Saya bacakan. Boleh, silakan. Kelihatan enggak? Ini bukunya saudara-saudaraku, Agama-agama Manusia, Huston Smith, kata pengantar Johan Effendi. Nah, di halaman 258 di sini dijelaskan, jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Ya. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama ALLAH dan disembah penduduk negeri Mekah, disembah penduduk Mekah. Nah, artinya ALLAH itu nama sesembahan penduduk negeri Mekah. Itu dulu ya. Nah. Dan kemudian juga itu nama Tuhannya orang Islam, termasuk Bang Juma. Sabar, sudah. sedikit lagi. Belum. Ya. Karena kita ini berdasarkan data dan dalil Bang Juma, di mana Yahweh yang disembah Abraham, Isa dan Yakub, yang disembah nabi-nabi dari Israel itu tidak sama dengan sesembahan penduduk negeri Mekah. Baik. Ini dia tulisan Nabi Musa. Nabi Musa itu sendiri yang menuliskan firman Tuhan seperti ini ya. Oke, sabar ya teman-teman. Ulangan 6 ayat 4. Ya. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Yahweh itu Elohim yang Esa, hanya Dia Tuhan satu-satunya. Sehingga di ayat 14 sampai 15 ya. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahweh Elohimmu tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi. Nah, berdasarkan data ini, firman Tuhan, boleh nggak menyembah ilah bangsa-bangsa lain, termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah? Nggak boleh. Kalau masih menyembah itu, apa yang akan terjadi? Murka Elohim tetap ada padanya dan dia akan binasai. Nabi Musa binasai nggak? Tidak. Buktinya apa?
Karena di Matius 17 ketika ada peristiwa transfigurasi, Rasul Kefa, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus menyaksikan sendiri Tuhan Yesus Hamasiah menghadirkan Nabi Musa dan Nabi Elia dari surga. Artinya Nabi Musa itu tidak pernah menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Oke. Ya, silakan. Oke, ada dua hal kecerobohan yang Anda lakukan, saudariku. Yang pertama, ketika Anda mengatakan saya mencomot kitab Anda, padahal saya membaca kitabnya Yahudi loh. Kitabnya Yahudi yang kubaca, bukan kitabnya Kristen. Oke, ya, mudah-mudahan yang lain tidak dengar. Terus kemudian, kalau saya mencomot satu ayat, Kristen malah mengambil satu buku kitabnya Yahudi. Kitab Yahudi diambil, kitab Tanakh diterjemahkan dalam Septuaginta, diambil tuh, digabung menjadi satu. Dan itu bukan mencomot, tapi apa namanya ya? Mengambil barang orang tanpa izin, apa itu ya? Lupa saya namanya. Itu yang pertama yang Anda harus tahu. Kemudian yang kedua, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya Tuhan kami hakikat. Ini kita berbicara hakikat ya, bukan berbicara mengenai gelar, nama dan seterusnya. Bukan. Kita berbicara hakikat. Hakikat Tuhan kami adalah pencipta alam semesta, Rabbus samawati wal ard. Makanya kami beribadah kepada siapa? Maha suci Allah, Tuhan alam semesta. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah sekarang kita nggak usah terlalu melebar kemana-mana. Saya cuma ingin data yang ada, yang saya bacakan tadi itu, bisa nggak Anda batalkan? Ketika Tuhan mengangkat perjanjian kekal untuk anak Abraham, Ismail, Ishak, bahwa dia adalah Tuhannya, bagaimana cara anda bisa membatalkan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan nama-nama anak Ismail yang disebutkan dalam kitabnya orang Yahudi, yang mana mereka akan menyaringkan suaranya untuk berseru-seru kepada Tuhan. Dan itu dipraktekkan hari ini dengan seruan. Dan tidak ada kemudian itu membaca terkait dengan Roma Yunani, nggak ada. Karena dari sanalah Kristen awalnya. Lalu kalau saya membaca Yesaya 60 nomor 7 dikatakan begini, segala kambing domba Kedar. Kedar sekali lagi itu anak kedua dari Yismael. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepada ibadahku, kepada domba-domba jantan Nebayot akan bersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah Baitullah keagunganku. Mohon izin, saya tidak mengklaim. Kenapa? Karena hari ini diagungkan Baitullah dengan kambing dan domba anak keturunan Kedar. Itu nggak bisa dibantah. Hapus itu di kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi jika Anda keberatan itu. Saya tidak mengklaim, tapi itu terbukti hari ini kami yang mempraktekkan. Kristen memegang kitabnya Yahudi, tapi yang mempraktekkan kami. Nah, sekarang kembali kepada sembahan-sembahan kita masing-masing. Kami menyembah Allah, Tuhan negeri Mekah, yang adalah Tuhan alam semesta. Tolong tunjukkan di mana di dalilnya orang Yahudi Yesus itu Tuhan alam semesta. Atau di kitab Anda deh, berat kalau di kitabnya, di kitab Anda perjanjian baru itu, di mana dituliskan Yesus adalah Tuhan alam semesta. Satu, yang ketiga, Tuhan kami disebut gelarnya Subhanahu wa ta'ala, Maha suci, Maha tinggi. Yesaya 5:16, Tuhannya Yahudi Maha suci, Maha tinggi. Tolong tunjukkan di mana Tuhan Anda Agnostos Theos, Yesus, Tuhannya orang Athena itu Maha suci, Maha tinggi. Supaya kita jangan hanya berbicara YHWH, Yahweh, Allah. Jangan bermain di situ, bermain di hakikat. Saya kalau di kantor dipanggil Pak Nur Alim, saya di dojo dipanggil Sensei Alim. Di sini saya disebut dengan Bang Zuma, tapi berbicara mengenai pribadi dan hakikat yang satu. Tuhannya Yahudi bukan manusia, Tuhannya Kristen manusia. Tuhannya Yahudi menghidupkan, Tuhannya Kristen dihidupkan. Tuhannya Yahudi mematikan, Tuhannya Kristen dimatikan. Beda nama, beda hakikat, beda pribadi, beda entitas, beda seluruhnya beda.